Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas kemana tempat kembali bayi-bayi orang kafir ataupun musyrik ketika mereka diwafatkan. Apakah bayi-bayi orang-orang kafir dan musyrik ini Allah masukkan ke surga atau mengikuti nasib ayahnya dimasukkan ke neraka? Inilah yang kita akan bahas, di mana nasib anak-anak bayi itu di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Samurah radhiyallahu anhu, kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan banyak para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Adam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabiullah Yahya dan juga Isa. Kemudian Nabi berjumpa dengan Nabiullah Idris. Kemudian berjumpa dengan Harun, dengan Musa. Kemudian juga berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah ketika berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim, dan dia nabi yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadis Samurah, ra'a ma'a Ibrahim alaihi salam auladal muslimin wa auladal musyrikin. Ya, Nabi SAW melihat bersama Ibrahim itu di sekelilingnya ada anak-anak kecil dari anak-anak orang-orang Islam yang mati sebelum balik dan anak-anak orang-orang musyrik yang mati sebelum balik. Dari sini terjadi sebuah khilaf para ulama, kemana anak-anak orang-orang musyrik dan juga orang-orang kafir ketika mati sebelum balik? Apakah kelak di akhirat dimasukkan ke surga ataukah mengikuti nasib ayahnya? Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan kullu maulud yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Bayi yang terlahir itu terlahir fitrah, bapaknya yang menjadikan dia Yahudi ataupun Majusi ataupun Nasrani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pendapat yang pertama adalah bicara tentang atfalul muslimin dulu, anak-anak orang Islam yang meninggal sebelum balik. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa fa amma wildanul mu'minin fala khilafa bainal ulama'i kama hakahul qadi Abu Ya'la ibn al-Farra al-Hambali anil imami Ahmad annahu qala la yakhtalifu fihim annahu min ahlil jannah. Kata Ibnu Katsir mengatakan, adapun anak-anak orang-orang yang beriman tidak ada khilaf di antara ulama, sebagaimana dinukilkan Abu Ya'la qadi Ibn al-Farra al-Hambali dari Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad mengatakan tidak ada perselisihan di antara ahli ilmi, maksudnya para ulama, bahwa anak-anak ini masuk surga. La ikhtilafa fihim, dalam riwayat tidak ada ikhtilaf, kata Imam Ahmad, tentang kedudukan mereka. Bahkan Imam Nawawi juga mengomentari, ajma'a man yu'tad bihi min ulama'il muslimin ala anna man mata min atfalil muslimina fahuwa min ahlil jannah li'annahu laysa mukallafa. Sepakat dari ulama yang diperhitungkan dari ulama-ulama kaum muslimin tentang pendapat bahwa siapapun yang meninggal dari anak-anak kaum muslimin maka dia termasuk ahlil jannah, karena memang belum mukallaf, belum dibebani syariat. Itu disebutkan dalam Syarah Muslim. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan inna qaula
annahum fil jannah huwa qaulul aktsar, dan perkataan bahwa mereka anak-anak kecil itu di sorga, maksudnya anak kecil kaum muslimin, adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pembahasan yang kedua ini yang kita akan bahas. Lalu anak-anak orang-orang kafir, anak-anak orang-orang musyrik, kemana kembali mereka? Pendapat yang pertama, mereka sama dengan orang Islam. Anak-anak orang Islam masuk surga, mereka juga masuk surga. Alasannya karena belum ada dosa. Ada juga yang mengatakan mereka diletakkan di A'raf, tempat di antara surga dan neraka, walaupun terakhir mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Dalilnya hadis Samurah tadi, seperti yang dikisahkan bahwa Rasul berjumpa dengan Jibril, Nabi SAW berjumpa dengan Ibrahim, kemudian di sekeliling Ibrahim itu ada anak-anak kaum muslimin dan juga ada anak-anak orang-orang musyrik. Artinya mereka masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa mereka mengikuti ayahnya, mengikuti ibunya, mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya masuk neraka, mereka masuk neraka. Kalau orang tuanya masuk surga, mereka masuk surga. Dan ini yang dinisbatkan kepada Qadi Abu Ya'la, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Hasyiah Ibnul Qayyim terhadap Sunan Abi Dawud. Dalilnya adalah hadis Salamah ibn Qais al-Ashja'i. Dia mengatakan, ataitu ana wa akhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Nabi, aku dan saudariku dan saudaraku. Fakulna, kemudian kami katakan, inna ummana matat fil jahiliyah. Rasul, ibu kami meninggal di zaman jahiliyah, dan ibu kami ini tuqri'ul dhaifa, suka menghormati tetangga, wa talsilur rahim, suka menyambung silaturahim, wa annaha wa'dat ukhtan lana fil jahiliyah. Tapi sayang dia pernah menguburkan anak perempuan yang merupakan saudara kami di zaman jahiliyah, dan anak itu lam tablughul hanas, tidak sampai balik, dia sudah mati dikubur hidup-hidup. Maka Rasul mengatakan, al-wa'idatu wal mau'udatu finnar illa an tudrikal wa'idatal islam fataslam. Maka orang yang membunuh bayi itu, dan bayi itu di neraka, kecuali bayi itu hidup dan menemui Islam dan dia masuk Islam. Nah, hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian juga diterima oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid. Dan ada hadis-hadis yang menguatnya, tapi sebagiannya dhaif. Artinya dari sini berpendapat mereka tetap masuk neraka. Kemudian yang ketiga, tawakuf, tidak mengatakan mereka di surga, tidak pula mengatakan di neraka. Dan ini pendapat Hamad ibn Zaid, Hamad ibn Salamah, Ibnul Mubarak, Ishaq ibn Rahawi. Kemudian mengambil dalil dari Abdullah ibn Abbas ketika ditanya tentang orang-orang, anak-anak orang-orang musyrik. Maka mereka, Abdullah bin Abbas mengatakan, Allahu a'lam bima kanu amilin, Allah yang tahu terhadap apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang nomor 4 berpendapat bahwa mereka adalah menjadi khadamu ahlil jannah, mereka masuk surga tapi menjadi pembantu penduduk surga. Tapi Syekhul Islam mengatakan, la asla li hadzal qaul, tidak ada dalilnya perkataan ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dijelaskan dalam Majmu'ul Fatawa. Kemudian yang nomor 5, dan ini pendapat yang mungkin cukup kuat gitu ya, yang terakhir, annahum yumtahanuna fil akhirah, mereka akan diberikan ujian di akhirat. Wa man ata Allah dakhalal jannah wa man asa dakhalan nar. Anak-anak ini akan dihadapkan di hadapan Allah, diberikan ujian. Kalau dia mentaati Allah ketika menerima ujian Allah, maka dia masuk surga. Tapi ketika dia bermaksiat, ketika menerima ujian Allah, maka dia layak
masuk surga. Dan ini salah satu pendapat Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga perkataan Imam Baihaqi dan sebagian kelompok dari kalangan muhaqqiqin, dan Ibnu Taimiyah salah satunya cenderung dengan pendapat ini. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya soal ini, maka Al-Allamah Ibnu Baz mengatakan idza mata ghairul mukallaf bainal walidaini kafiraini fa hukmuhuma fi ahkami dunia. Di sini ada dua hukum kata Syekh bin Baz, hukum dunia dan hukum akhirat. Kalau dia mati sebelum dia balik dan dia hidup di antara kedua orang tuanya yang kafir, maka hukumnya sama dengan orang tuanya. Artinya tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Adapun di akhirat, kata Syekh bin Baz, wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu lamma su'ila an auladil musyrikin, dan sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang anak-anak orang musyrik, maka Rasul mengatakan Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah yang lebih tahu tentang perbuatan mereka. Wa qad dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna ilma Allah subhanahu wa ta'ala fihim yadhhar yaumal qiyamah. Dan sebagian ahli ilmi berpendapat bahwa pengetahuan Allah terhadap mereka apabila mereka sudah besar akan jahat atau akan taat itu tersingkap pada hari kiamat. Wa annahum yumtahanuna kama yumtahanu ahlul fatrah, dan mereka akan diuji sebagaimana ahlul fatrah, kelompok yang hidup di antara zaman Nabi. Artinya Nabi yang dulu sudah enggak ada, Nabi yang akan datang belum muncul, maka disebut ahlul fatrah. Maka mereka akan diuji. Kalau mereka lulus dengan mentaati Allah, mereka masuk surga. Kalau mereka tidak lulus dan bermaksiat kepada Allah, maka mereka masuk neraka. Maka dari sini pendapat yang kuat mereka akan diuji. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.